Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin abad. أيها الطلاب والطالبات عزني الله وإياكم أجمعين. درسنا اليوم في المبحث الأول في درس في فصل دراسي الثاني تحت الموضوع أحداث القرآن ووظيفته. Jadi insyaallah pelajaran kita di semester kedua ini, ya, pembahasan pertamanya mengenai tujuan Al-Quran, maksudnya tujuan turunnya Al-Quran, wa wadzifatuhu, dan fungsinya. Tamhid: Al-Quran huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala rasulihi wa nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yamtazul Quran al-Karim an ghairihi minal kutubis samawiyah bi annahu mahfuzun minat tahrif. Ya, disebutkan di sini bahwasanya Al-Quran adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran ini istimewa dibandingkan kitab-kitab suci lainnya dikarenakan mahfuzun minat tahrif, ya, karena Al-Quran ini terjaga dari perubahan. Wa annahu laqad hafidhahullah jalla jalalah fi suduri ibadihi was-sutur, dan sungguhnya Al-Quran itu Allah Ta'ala jaga di dalam hati-hati hambanya, ya, dengan hafalan, was-sutur, dan dengan tulisan. Wa yu'tabar akhirul kutubis samawiyah allati nazalat 'alal anbiya'i war rusul, dan Al-Quran merupakan kitab terakhir, ya, di antara buku atau kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan, ya, yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul. Jadi kalau ada kitab suci setelah Al-Quran, berarti kitab tersebut tidak benar, ya. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling benar. Bahkan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, itu kitab-kitab yang sudah ada tahrifnya, ya, ada perubahannya. Wal kutubus samawiyah hiya suhuf Ibrahim, dan kutub-kutub as-samawiyah, ya, kitab-kitab yang berasal dari langit, ya, yang merupakan wahyu Allah, di antaranya adalah suhuf Ibrahim, ya, Zabur, Taurat, Injil. Kama annahu khalin minal akhta' wa yu'addu aktsarul kutub riqiyan min haitsul qimah al-lughawiyyah wat diniyah. Dan Al-Quran dikatakan sebagai buku yang paling banyak, ya, bacaannya, min haitsul qimatul lughawi, yang paling banyak, ya, isi dari sisi qimatul lughawiyah, ya, dari sisi bahasa, ya, pembahasan bahasanya dan agamanya. Wa yajma'ul Qur'an al-Karim baina suturi ayati tamtazu bil bayani wal fasahati wal balaghah. Dan Al-Quran itu menghimpun, ya, di antara tulisannya ayatun tamtazu bil bayan, ayat-ayat yang istimewa, ya, yang diistimewakan dengan penjelasan, wal fasahah, dan kefasihan, wal balaghah, ya, dan balaghah ini cabang-cabang. Fasahah sama balaghah itu ilmu bahasa, ya, cabang ilmu bahasa. Ya, dumul Quran Karim baina safahatihi 30 juz'an tahtawi ada 114 surah musannafa ila makkiyah wa madaniyah. Al-Quran itu meliputi di antara halaman-halamannya terdapat 30 juz, ya, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Tahtawi ala mi'ah, meliputi 114 surat, ya, terdapat juga 114 surat, 30 juz, 114 surat makkiyah dan madaniyah. Wajah tasnif bil i'timad ala al-makan alladhi nazalat biha as-suwar ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tasnif, penulisannya, ya, pengumpulannya itu berdasarkan tempat, ya, turun surat dalam Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastamar nuzul Quran Karim khilal 23 sanah, dan berlangsung turunnya Al-Quran itu sekitar 23 tahun. Nah, ini jadi tamhidnya, ya, mengenai Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang mulia yang terjaga
ya, yang Allah Ta'ala langsung jaga di hati-hati hambanya dengan hafalan dan juga dengan tulisannya. Al-mulahadzah, ya, yang perlu diperhatikan, qala Allah jalla jalala wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasaktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Wa min dzalika anzalallahu jalla jalaluhu al-Qur'an ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada inna fi hadza ahdafan wa insyaallah sa'usarriduha lahiqan. Jadi mulahazahnya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi dengan beberapa tujuan, ya, yang akan diterangkan sebagai berikutnya. Ahdaf Al-Qur'an Al-Karim, tujuan-tujuan turunnya Al-Qur'an Karim. Ya, anzalallahu kitab Al-Qur'an li hikamin 'azimah wa ahdaf jaridah zakarha Allah ta'ala fi kitabih. Minha, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk hikmah-hikmah yang besar dan tujuan-tujuan yang mulia. Allah Ta'ala menyebutkannya dalam kitabnya seperti yang pertama, hidayatul bashar wa ikhrajihim minadz dzulumati ilan nur, ya, memberikan hidayah kepada manusia dan mengeluarkan mereka dari kezaliman, ya, minadz dzulumati, dari kegelapan atau kezaliman kepada cahaya. Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari Allah Ta'ala cahaya dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bihi, ya, dengannya, man ittaba'a ridwanah, ya, orang-orang yang mengikuti ridwanah, ya, keridhaannya, subulas salam, jalan-jalan keselamatan, wa yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kezaliman kepada cahaya, bi'idnih, dengan izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya. Jadi yang pertama, hidayatul bashar, memberikan hidayah, ya, dan mengeluarkan dari kezaliman. Kemudian yang kedua, li'inzaril usati wa basyiril mu'minin. Yang kedua, untuk memberikan peringatan kepada al-usah. Usah itu berasal dari kata asin, ya, artinya pelaku maksiat. Jadi memberikan peringatan kepada pelaku-pelaku maksiat dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Qala ta'ala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Ini surat Al-Kahfi, insyaallah hafal, ya. Qayyiman liyunzira, ya, jadi ayat keduanya ini, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasan. Ini salah, ya, ini anna, ya, anna. Kemudian yang ketiga, tadhkirah liulil albab. Qala ta'ala, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, tugasnya kalian silahkan lihat terjemah dari ayat-ayat ini, ya. Ayat pertama tadi sudah, ayat kedua yang sama ketiga silakan lihat, ya. Kan ada surat sama nomornya, gampang aja, ya. Kemudian yang keempat, huda wa rahmah, ya, petunjuk dan rahmat, ya. Kalau yang ketiga ini tadhkirah, pengingat, liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Yang keempat, petunjuk dan rahmat. Qala ta'ala, tasin tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin hudan, ya, hudan wa busyra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, ya. Wa qala ta'ala, alif lam mim tilka ayatun kitabin hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Nah, jadi di sini banyak kata-kata hudan wa rahmah, ya, kata hudan dan rahmah. Lil fahm wa tadabbur, untuk memahami dan untuk merenungi.
afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Masyhur ayatnya, insyaallah sudah tahu karena sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian yang keenam, mau'izatun wa syifaa'un lima fis sudur. Ya, mau'izah, ya, pemberi nasihat, wa syifaa'un, dan obat lima fis sudur, bagi hati. Nah, jadi Al-Qur'an ini bisa mengobati hati. Ya, maksudnya bukan penyakit yang ini ya, yang secara kedokteran ya, tapi penyakit di sini adalah penyakit ya yang bertentangan dengan syariat agama Islam ya, seperti takabur, sombong, kemudian pokoknya sifat-sifat buruk yang ada di hati kita, iri, dengki ya, kemudian suka marah-marah dan lain sebagainya. Nah, galau, itu obatnya adalah dengan Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ya, mau'izah ini bisa diartikan pengingat juga ya, pengingat dan obat, syifa obat. Nah, ini obat untuk penyakit hati. Kemudian yang ketujuh, lil ibrah wal itti'at, ya, untuk mengambil ibrah, pelajaran, wal itti'at, dan mengambil nasihat. Jadi kalau mau itu tadi bisa diartikan nasihat atau peringatan ya. Kalau itti'at di sini diartikan nasihat ya, nasihat. Qala ta'ala qad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jadi banyak kata huda sama rahmah ya di sini. Tapi di sini laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kata ibrah ya. Jadi qasas itu cerita-cerita dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedelapan, lil hukmi bih, ya, untuk berhukum dengannya. Ya, jadi dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali hukum-hukum yang Allah tetapkan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi. Ya, sungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan kebenaran agar engkau berhukum di tengah-tengah manusia. Ya, sebenarnya hukum yang harus ditatbik adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hukum yang harus diterapkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah ya kalian di antara mereka dengan apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan. Nomor 9, litablighin nas qawaidal aqidah wa syara'i dinihim, ya, untuk menyampaikan kepada manusia landasan-landasan akidah dan syariat agama mereka. Ya. Ayatnya hadza balagul linnas, ini adalah penyampaian bagi manusia, waliyunziru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Nah, ini ya kata-kata yang berkaitan dengan dengan akidah ya, ilahun wa wahid ya. Silakan dicari artinya. Nomor 10, litasbitil mu'minin, qala ta'ala kul nazzalahu ruhul qudus, ya, untuk memantapkan keimanan orang yang beriman. Ini nomor 10 ya, ayatnya surat An-Nahl ayat 102 ya. Yang inti dari ayat ini, liyustabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil mu'minin, ya, yusabbital ladzina amanu, ya, yusabbital ladzina amanu. Nomor 11, lidda'wa ilallah bitilawatihi, ya, untuk mengajak kepada Allah dengan membacanya ya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Ya, jadi yutlah, kata yutlah ini artinya dibacakan kepada mereka. Ya, silakan cari artinya tuh, supaya kalian ta'amul sedikit ya, ada sedikit refleksi.
litafriqa bainal haqqi wal batil, ya, untuk memisahkan antara yang benar dan yang batil atau yang salah. Ya, makanya Umar disebut namanya apa? Al-Faruq. Ya, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Faruq maknanya itu ya. Tafriqah dari kata faroqah. Ya, faruq itu. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi yakuna lil 'alamina nadhira. Nah, di sini Al-Qur'an disebutkan dengan nama Al-Furqan, ya. Al-Furqan yang ini. Nah, ini tandanya Al-Qur'an ini membedakan antara yang hak dan yang batil. 13 tibyanan likulli syai' yahtajuhun nas. Nah, di sini penjelasan terhadap segala sesuatu yang manusia butuhkan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Dan kami turunkan kepadamu kitab tibyanan sebagai penjelas segala sesuatu, wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'min. Lagi-lagi ada huda warahmah, ya, lagi ada huda warahmah. Jadi intinya Quran itu adalah huda warahmah sebenarnya, ya. Nah, jadi Al-Quran ini bisa menjelaskan seluruh permasalahan hidup. Kemudian yang ke-14 lisima'ihi wal isqa ilaihi, ya, untuk, ya, didengarkan, wal isqa ilaihi, dan untuk disimak, ya. Isqa itu artinya menyimak, dan untuk menyimak Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ya. Nah, apabila Al-Quran, silakan cari artinya, Anda tidak usah artikan. Ya. Ini ayat-ayat yang perlu kalian tahu artinya sendiri. Taib. 15 lil istishfa' bihi min amradil qulub wal abdan. Nah, yang ke-15 di sini untuk, ya, berobat dari penyakit-penyakit hati dan badan. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kalau yang tadi, yang pertama itu berobat dengan mau'izah, ya, dengan peringatan. Nah, kalau ini betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai ayat-ayat ruqyah, yang mencari kesembuhan hati dan badan, ya. Istisfa, ya, mencari kesembuhan dengannya, dengan Al-Quran, min amradil qulub, dari penyakit-penyakit hati dan badan. Nah, ayatnya ini, ya. Nah, jadi Al-Quran itu tidak cuma untuk hati saja ternyata, ya. Dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa menjadikan kita sehat, ya. Menjadikan kita sehat, ya, karena disebutkan ayatnya tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah. Ya, kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi penyembuh, ya, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmah terhadap orang mukmin, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ihya'il qulub bitilawatihi. Kemudian yang paling penting nomor 16 adalah untuk menghidupkan hati dengan membacanya, ya. Qala ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, ya, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab, dari kitab ini, ya, insyaallah. Wadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Taib. Jadi ini ada 16, ya. 16 kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada seluruh manusia hingga akhir zaman, ya. Silahkan direnungi, ya, cari fungsi yang betul-betul cocok untuk kita, ya. Bahkan kalau mau dikatakan semua ini, ya, harus kita tahu supaya apa? Kita cinta kepada Al-Qur'an dan mau membacanya. Bahkan, ya, sebagai santri kita harus bisa menghafal Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.